Kalau kita ngomongin hukum Islam, apa sih yang biasanya terlintas di pikiran? Sesuatu yang kaku, kuno, dan gak berubah? Gimana kalau ternyata di baliknya ada sebuah kisah evolusi intelektual yang luar biasa dinamis selama 1400 tahun? Nah, hari ini kita akan telusuri perjalanan yang menakjubkan itu. Oke, kita mulai aja dari pertanyaan utamanya, pertanyaan yang jadi inti dari semua ini, dan kenapa topik ini jadi relevan banget buat kita sekarang. Untuk bisa ngikutin ceritanya, ada dua istilah kunci yang perlu kita pahami. Pertama, ada fikih. Ini adalah hukumnya itu sendiri. Gampangnya, ini apanya. Lalu yang kedua, ada usul fikih. Nah, ini adalah metodologinya, atau bagaimana cara hukum itu dibuat. Anggap aja ini semacam toolkit atau perangkat bagi para ahli hukum. Perjalanan ini akan kita bagi jadi 4 era penting. Jadi, kita bisa lihat langsung gimana tradisi hukum Islam ini tumbuh dan beradaptasi dari zaman ke zaman. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, yaitu di masa Nabi Muhammad. Di masa ini, sumber hukum itu ibaratnya hidup, bisa diakses langsung dan jelas banget. Coba deh bayangin, kita hidup di sebuah komunitas di mana setiap kali ada pertanyaan atau masalah, jawabannya ada di depan mata. Bimbingan ilahi dan arahan dari Nabi langsung memberikan kejelasan. Nah, inilah fondasi dari semuanya. Tapi, fondasi ini akan segera diuji. Mari kita lihat apa yang terjadi di era selanjutnya saat sebuah tantangan yang sangat fundamental mengubah segalanya. Nah, ini dia pertanyaan krusial yang harus dihadapi oleh para sahabat Nabi. Sumber bimbingan langsungnya sudah nggak ada. Lalu gimana caranya mereka menjawab tantangan dunia yang terus berubah? Situasi inilah yang memaksa adanya evolusi besar dalam cara berpikir tentang hukum. Mereka tiba-tiba berhadapan dengan segudang masalah baru. Dunia Islam meluas, ketemu budaya baru, masalah ekonomi dan sosial yang belum pernah ada sebelumnya. Semuanya butuh jawaban, tapi kali ini mereka harus mencarinya sendiri. Dan dari tantangan inilah lahir sebuah konsep yang revolusioner, yaitu ijtihad. Ini adalah titik di mana akal dan kemampuan intelektual manusia mulai dipakai secara sistematis untuk menggali dan menurunkan hukum dari sumber-sumber utamanya. Usaha para sahabat ini ibaratnya meletakkan fondasi. Nah, fase besar berikutnya adalah membangun kerangka hukum yang sistematis dan juga konsisten di atas fondasi itu. Para ulama besar, atau yang kita kenal sebagai para imam, mulai merapikan semuanya. Mereka mengubah penalaran yang tadinya mungkin lebih informal menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat terstruktur. Mereka mempelajari teks-teks inti, menganalisis metode generasi sebelumnya, lalu membangun prinsip-prinsip yang konsisten. Dan yang penting banget untuk kita pahami, lahirnya mazhab-mazhab yang berbeda itu bukan karena perpecahan. Justru ini menunjukkan kekayaan pendekatan. Semuanya berakar pada sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka menggunakan toolkit yang berbeda untuk memecahkan masalah yang juga berbeda. Biar lebih kebayang, kita coba bandingkan ya. Misalnya mazhab Hanafi, mereka banyak menekankan penggunaan akal dan juga mempertimbangkan adat istiadat setempat. Beda lagi sama mazhab Syafi'i yang lebih memberikan penekanan kuat pada otoritas hadis. Keduanya valid, hanya saja memprioritaskan alat yang berbeda dari toolkit mereka untuk menjawab kebutuhan komunitas masing-masing. Ini semua membawa kita ke era modern, dan kita akan lihat warisan luar biasa dari tradisi intelektual yang sudah berjalan berabad-abad ini. Nah, ini dia kesimpulan pentingnya. Keragaman metodologi ini ternyata bukan sebuah kelemahan loh. Justru, ini adalah sebuah kekayaan intelektual yang menunjukkan betapa luasnya hukum Islam dalam menjawab kebutuhan zaman. Pada akhirnya, semua perkembangan sejarah ini, semua sistem yang rumit ini, sebetulnya melayani tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga nilai-nilai inti seperti agama, melindungi kehidupan, dan memastikan hukum itu selalu relevan serta bermanfaat bagi manusia. Jadi, inilah warisan yang sesungguhnya. Kita harus melihat fikih bukan sebagai seperangkat katuran kuno yang kaku, melainkan sebagai sebuah proses yang dinamis. Sebuah percakapan yang terus berjalan antara prinsip-prinsip abadi dengan realitas zaman yang selalu berubah. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Toolkit intelektual yang sama, yang sudah ditempa selama berabad-abad untuk menjawab tantangan masanya, sekarang harus berhadapan dengan masalah-masalah paling rumit di zaman kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana ia bisa membantu kita menavigasi dilema etika di era kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan perubahan iklim.